warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Rahmadani, absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar komunikasi data. 1. Perbedaan 7 layer OSI dan TCP atau IP. TCP atau IP adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Sedangkan OSI adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. 2. Perbedaan 7 layer OSI dan TCP atau IP. OSI memiliki 7 buah layer dan TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. TCP atau IP layer merupakan protokol service, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP atau IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. TCP atau IP lebih standar dengan 4 layer. TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibagi dengan protokol OSI. Walaupun setiap orang menggunakan mode OSI untuk memadu pikiran mereka. 3. Penjelasan masing-masing 7 bagian layer OSI dan TCP atau IP. Penjelasan 7 layer OSI. Physical menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik dan mengalirkan bibit-bibit antara DVIC. Data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network menyediakan logis tracing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session memisahkan data dari berbagai aplikasi. Application menyediakan user interface. Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti encript data. Penjelasan TCP atau IP. 1. Network Access berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. 2. Internet layar memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP tracing, routing, dan menentukan path terbaik. 3. Transport layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. 4. Application berfungsi menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. 3. Penjelasan tentang UDP. Pengertian UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirim pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Fungsi UDP. UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. 3. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi dan secara broadcast. 4.
Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. 5. Tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirim pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Cara kerja. Terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebagai aplikasi dan perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dan host tujuan. Kemudian UDP akan mengirim beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dan kelemahan. Protokol UDP memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Berikut uraiannya. Kelebihan 1. Hanya membutuhkan range kecil. 2. Bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Yang ketiga, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga membutuhkan koneksi lebih cepat. Kelemahan 1. Tidak bisa melakukan buffering. 2. Tidak mendukung mekanisme force control. 3. Tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar.